Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidi somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah saya sedang di Garut, Jawa Barat, sedang di rumah. Sedang pulkam kepada ikhwan-ikhwan teman-teman saya yang mau berkunjung ke rumah. Insya Allah saya sedang ada di rumah. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu hal yang cukup urgen dalam kehidupan kita, baik sosial maupun agama, yakni mengenai pernikahan ataupun rumah tangga. Agama sangat menganjurkan hal itu. Saya sudah sadur dari beberapa sumber, dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang mengenai dorongan untuk berumah tangga atau targhib fi nikah. Karena bahasanya akan panjang tentang pernikahan ini, maka saya insya Allah akan buat bertahap gitu ya, atau bagian-bagian atau berchapter. Dan pada chapter ini, pada kesempatan ini kita akan bahas pertama adalah targhib fi nikah atau dorongan untuk menikah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wangkihul ayyama minkum," dan nikahkanlah orang-orang yang sedang menyendiri di antara kamu sekalian. Ayat ini tentu saja diawali dengan kalimat wangkihu, perintah atau fi'il amr, yang mana menunjukkan hitau perintah ya, wajib. Kecuali ada qarinah lain yang menjelaskan dari kewajiban tersebut. Wangkihul ayama, nikahkanlah orang-orang yang menyendiri minkum di antara kamu sekalian. Kemudian dalam surat A'rad ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulam min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Walaqad arsalna, dan sungguh kami telah utus rusulan, rasul-rasul min qablik, sebelum engkau Muhammad, berarti ya maksudnya. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami berikan kepada mereka para nabi dan rasul itu azwajan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan keluarga. Artinya para nabi dan para rasul itu mereka berkeluarga, mereka berketurunan, dan menikah merupakan sunnah daripada nabi dan rasul. Walaupun ada ya beberapa yang tidak menikah, seperti misal Nabi Isa alaihissalam, beliau belum menikah, tapi dalam keterangan, beberapa keterangan bisa lihat dalam Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi, bahwasanya Nabi Isa kelak akan turun ke dunia dan beliau akan menikah. Termasuk dalam Ihya Ulumuddin juz 2 di bab nikah, beliau berpendapat bahwa Nabi Isa itu akan turun nanti dan menikah. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu diantara ayat-ayat Quran. Sebenarnya banyak ayat Quran yang berkaitan dengan nikah, tapi kita ambil pada kesempatan ini beberapa saja. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita lanjutkan. Adapun dalam hadis Nabi SAW bersabda, "An nikahu sunati faman rogiba an sunati faqad rogiba anni." Kata Nabi, "An nikahu sunati," nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. "Paman rogiba an sunati," barang siapa yang benci terhadap sunnahku, faqad rogiba anni, maka dia telah membenciku. Dalam hadis lain itu kalimatnya, "Paman rogiba an sunati falaisa minni," barang siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Dan nikah ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu ada di antara para sahabat yang mengadu, yang berazam, yang bertekad, yang berikrar bahwasanya dia akan mendaya upayakan dirinya itu untuk mengabdi kepada Allah tanpa menikah. Dan kata Nabi, "Paman rogiba an sunati falaisa minni," barang siapa yang membenci sunahku, nikah itu adalah sunahku. "Paman rogiba an sunati falaisa minni," barang siapa yang membenci sunahku untuk menikah, maksudnya falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Ikhwatul iman rahimakumullah,
dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanakahu taksuru, tanakahu menikahlah kalian semua, taksuru dan berketurunan yang banyaklah kalian semua. Fa inni ubahi, karena sesungguhnya aku ubahi, membanggakan kalian, al umama di hadapan umat-umat yang lain, yaumal kiamah di hari kiamat, dengan banyaknya keturunan ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan kita umatnya dengan banyak keturunan di hari kiamat. Hatta Bilqis, sehingga anak yang keguguran itu dihitung gitu ya. Ini riwayat Abu Bakar Ibnu Mardawi dalam kitab tafsirnya. Tapi Al-Baihaqi mengomentari bahwa Bilqisti di sini itu merupakan ziyadah, kalimat tambahan, bukan dari lafaz asli hadisnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita lanjutkan dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man taroka tajawij mukhopatul ilah falaisa minna, barang siapa yang meninggalkan nikah, barang siapa yang meninggalkan nikah karena takut miskin, falaisa minna, maka dia bukan golonganku. Hadis ini riwayat Adailami, dan Al-Ghazali mengomentari hadis ini dalam Ihya, wahada damuli ilatil imtina. Hadis ini dimaksudkan, kata Imam Ghazali, sebagai cercaan bagi orang-orang yang menolak menikah ya, bukan belum menikah, menolak menikah. La li asli tarki, bukan karena tidak menikah, bukan karena tidak menikah atau belum menikah. Ada banyak orang yang belum menikah. Kita bacakan hadis ini, barang siapa yang takut menikah misalnya, itu bukan golonganku. Ini maksudnya adalah imtina, orang-orang yang menolak. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, dalam hadis lain, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man istata'a minkumul ba'ah. Ini hadis ini sudah populer ya. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk ba'ah, menafkahi, berbelanja, fal yatajawaj, maka menikahlah. Fa innahu, karena sesungguhnya menikah itu agdu lil basri, lebih bisa menundukkan pandangan mata. Wahsonu lil farji, dan lebih bisa menjaga, mohon maaf, kemaluan, nafsu kemaluan gitu ya. Wamanla, barang siapa yang belum bisa menikah, falyasum, maka berpuasalah. Fa inna sauma, karena sesungguhnya puasa itu wijaun, dia bisa menjadi benteng. Kita dalam hadis lain kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya makan itu dianjurkan sepertiga saja, sepertiga dari lambung kita dipakai makanan, sepertiganya lagi air, dan sepertiganya lagi adalah udara. Orang yang lebih dari itu, kata para ulama, yang makan kenyang gitu ya, maka nafsu sahwatnya itu, nafsu dalam dirinya itu tidak bisa terkendali. Dan nafsu itu ada kaitannya dengan makanan ataupun nutrisi. Ketika seseorang mengurangi takaran makanannya atau berpuasa, maka nafsu sahwatnya itu dia cenderung melemah. Maka bagi orang-orang yang belum mampu untuk menikah, dianjurkan untuk berpuasa atau melakukan saum, supaya nafsunya itu tidak kuat gitu ya tekanannya. Baik ikhwatu iman rahimakumullah, kita lanjutkan di hadis selanjutnya. Man tajawwaju faqad akhraju satrudinuhu. Barang siapa yang menikah, maka dia sudah memelihara setengah daripada agamanya. Palyatakillaha pisatrisani, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan yang setengahnya lagi. Jadi gambarannya hadis ini ya menggambarkan bahwasanya setengah daripada agama kita ini bertakwa, dan setengahnya lagi itu bisa selesai hanya dengan menikah. Kalau dalam hadis lain, dalam lafaz lain gitu ya, hadisnya itu semakna. Dalam lafaz lain itu di riwayat At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, lafaznya ini begini, faqad istakmala nisfu iman, sungguh telah menyempurnakan setengah daripada imannya. Ikhwatu iman rahimakumullah, adapun asar yang pertama di sini ada perkataan Mu'ad bin Jabal. Beliau berkata, zaujuni fa inni akrohu an alqiyallahu azaban.
zaujuni, nikahkanlah aku. Padahal waktu itu Muad bin Jabal dalam keadaan terkena wabah dan istrinya ini meninggal karena terkena wabah taun ya. Ya taun itu wabah ya bahasa kita. Dan pada waktu itu Muad bin Jabal sudah terhitung lanjut usia dan terkena wabah juga. Dan beliau ngotot gitu ya, zaujuni, nikahkanlah aku, nikahkanlah aku. Artinya menikah ini bukan hanya dari sisi tadi bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Artinya nikah ini ada keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena nikah itu kan perintah Allah, berarti ibadah melaksanakannya. Dan Muad bin Jabal di sini ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berkeluarga, dalam keadaan beristri, dalam keadaan sudah menikah gitu ya. Tidak dalam keadaan azaban. Ini ada perkataan Sofyan Uyainah. Ya. Kata Sofyan bin Uyainah, kasratu nisa laisat mina dunya. Banyak istri itu bukan semata-mata bagian dari duniawi, hidup duniawi. Artinya ukhrawi gitu ya. Li'an aliyan, karena sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu, kana azhadu ashabi Rasulillah. Ali itu merupakan sahabat yang paling azhadu, yang paling zuhud gitu ya. Wa kana arba'u niswah, tapi Ali radhiyallahu anhu menikah punya 4 orang istri. Orang paling zuhud tapi 4 orang istri. Artinya sebagaimana yang dikatakan Sufyan bin Uyainah, bahwasanya menikah itu bukan perkara duniawi semata, tergantung niat ya, bukan perkara duniawi semata. Dan Ali radhiyallahu anhu orang yang paling zuhud, tapi beliau mempunyai 4 orang istri. Ikhwatul iman rahimakumullah, hadis dengan firman Allah, hadis dan asar ataupun keterangan daripada para ulama ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bersegera dalam pernikahan jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Ikhwatul iman rahimakumullah, bahasan kita sudah cukup panjang ya, dan bahasanya masih panjang sebenarnya, cuman kita akan bagi menjadi beberapa chapter atau pertemuan ataupun bagian, dan pertemuan ini hanya baru sebatas targhib bin nikah atau dorongan untuk menikah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.